Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita semua dengan Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di masjid yang penuh barokah ini dalam rangka acara khutbul kitab. Kitab Qawaidul Fiqh. Kitab Sadratis Sarair Alal Asbah wal Nadhair. Yang mana dengan pertolongan Allah kitab ini untuk kesekian kalinya bisa dihatamkan di Pondok Pesantren Darul Hikmah ini. Semoga menjadikan manfaat bagi kita semua yang ngaji dan juga bagi masyarakat umum, di mana besok kalian semua juga akan menyampaikan isi kitab itu kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan agama Islam kepada kita, sehingga kita semua bisa berjalan di jalan yang diridai Allah, di jalan agama Islam, di mana itu adalah jalan yang lurus, yang memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ditakdirkan berjalan di jalan yang lurus. Nah, nanggapi para santriwan santriwati dan juga jangan lupa kepada semua pengurus Pondok Pesantren Darul Hikmah, para kiai yang hadir di tempat yang ini. Kitab Qawaid ini yang kita hatamkan itu adalah kitab yang disadur oleh Ayahanda Ki Haji Ahmad Johari Aris Elfanani sebagai pendiri Pondok Pesantren Darul Hikmah. Oleh karena itu sangat ironis kalau kamu sebagai santrinya tidak menguasai kitab ini. Karena meskipun kitab ini kitab yang lumayan kecil, tetapi isinya itu sudah mencakup apa yang ada di dalam kitab-kitab yang besar, terutama kitab induknya yaitu kitab Asbah wan Nadhair yang menerangkan tentang Qawaidul Fiqh. Kenapa Qawaidul Fiqh menjadi penting? Karena terkadang di dalam kehidupan kita tidak mungkin kadang kita itu menghatamkan semua kitab fikih. Karena saking banyaknya kitab fikih yang ada, saking luasnya ilmu fikih yang ada. Namun dengan adanya kitab Qawaidul Fikih ini, kita akan sangat terbantu sekali untuk memahami fikih secara universal. Di mana kitab Qawaidul Fikih ini diibaratkan adalah kitab inti dari fikih itu sendiri, sehingga kita akan bisa memahami fikih secara keseluruhan dengan perantara dari kitab Qawaidul Fikih ini. Oleh karena itu
Kita semua harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ditakdirkan untuk bisa mengaji kitab Qawaidul Fiqh ini. Karena di zaman yang modern sekarang ini tidak banyak orang yang ditakdirkan untuk mengaji kitab Qawaidul Fiqh ini. Anak-anak yang mondok di pondok-pondok pesantren, terkadang sebelum mereka menjamah kepada kitab Qawaidul Fiqh, mereka itu sudah berhenti yang belajar. Mereka itu terkadang hanya sampai belajar di kitab fikih tok. Dan itu pun terkadang berlarut-larut di kitab Thaharah. Terutama di pondok-pondok pesantren yang terkesan ingin menghatamkan semua kitab, akan tetapi setelah waktunya tiba siswa itu naik kelas ganti kitab. Sehingga ketika ganti kitab, maka yang dibaca ya dari depan lagi. Oleh karena itu kita harus bersyukur, karena di pondok pesantren Darul Hikmah ini kitab fikih itu sistemnya bukan di dalam kelas. Di dalam kelas ada tersendiri kitab yang dikarang oleh almarhum abah saya juga, Fiqhul Islam, ya. Al-Fiqhul Islam, ya betul. Kemudian di pondok sendiri ada kitab fikih yang dibaca sampai hatam, dan dibaca sampai hatam. Karena menurut pandangan kita, hatam itu lebih penting daripada mengaji kitab banyak nggak hatam. Ngaji satu kitab, apalagi kitab matan, kitab dasar, sampai hatam dan sampai memahami isinya, itu lebih penting daripada ngaji banyak kitab tapi tidak hatam-hatam. Karena seseorang itu untuk memahami ilmu fikih dituntut untuk mengetahui dari bab pertama sampai bab terakhir. Karena fikih itu adalah ilmu, yang mana ilmu itu adalah kumpulan dari pengetahuan dalam satu rumpun bidang yang membentuk sistematika yang teratur seperti roda, sehingga ketika ilmu itu bisa diamalkan dan berputar, maka keseluruhannya itu akan berputar. Oleh karena itu, belajar ilmu fikih itu harus menyeluruh dari bab pertama, kitab Thaharah atau kitab sholat, sampai kitab Fiqh biasanya kalau kita ikut kepada susunannya Fathul Qorib. Nah, kitab Qawaidul Fiqh posisinya itu adalah sebagai kitab pokok untuk memahami fikih. Karena Qawaidul Fiqh itu adalah mencari inti dari setiap pikiran dalam fikih. Apalagi yang kita baca ini adalah Al-Fiqh Al-Syafi'iyah yang paling banyak diamalkan di Indonesia. Sehingga kalau saudara memahami dan menguasai Qawaidul Fiqh ini, maka saudara akan bisa memutuskan atau mencari jawaban dari satu persoalan dengan didasarkan kepada pokok pikiran yang ada di dalam fikih Syafi'iyah. Inilah kenapa kitab ini dibolak-balik dibaca di pondok pesantren Darul Hikmah terutama. Karena dengan keterbatasan waktu kamu belajar ilmu fikih, maka keberadaan kitab Qawaidul Fiqh itu menjadi tulang punggung utama untuk bisa memahami fikih secara keseluruhan. Karena ketika kamu membaca kitab-kitab fikih yang lain, maka isinya itu tidak akan jauh daripada apa yang disampaikan oleh kitab Qawaidul Fiqh. Selain itu juga ada kitab usul fikih, yang mana kitab usul fikih ini adalah teori hukumnya.
pokok-pokok dari hukum dan tata cara mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis, sehingga pengambilan hukum itu bisa menjadi benar dan sesuai dengan kisi-kisi yang telah ditetapkan, mengikuti kepada apa yang telah dilampahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita pada malam hari ini patut bersyukur karena telah menghatamkan kitab Qawaidul Fiqh, yang harapan kita semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin sekarang kamu sepertinya tidak menguasai, akan tetapi ilmu itu seperti benih yang ditanam di tengah sawah atau di tengah kebun. Kalau kamu sering menyiram dan merawatnya, ilmu itu akan tumbuh dan menjadi pohon yang kuat. Sama seperti saya dulu ngaji kepada almarhum abah saya. Saya ngaji cuma 1 kali juga. 1 kali. Akan tetapi dengan barokah isi dari kitab tersebut, barokahnya guru, barokahnya ilmu, alhamdulillah itu bisa dijadikan alat yang sangat ampuh di dalam menjawab persoalan-persoalan, terutama dulu ketika saya menjadi Lajnah Basul Masail di PCNU Bangkalan. Itu banyak yang memang ketika ada persoalan ditanyakan oleh orang, ketika saya mengisi radio Amanah, radio Saudara dulu, saya sering ngisi di situ, interaktif pertanyaan itu memang lebih banyak jawaban itu awal langsung diambil dari Qawaidul Fiqh dan Usul Fiqh. Baru setelah itu dicari di kitabnya, ternyata sama. Karena polanya itu sudah ditemukan. Oleh karena itu mungkin sekarang kamu dianggap masih baru belajar, seakan-akan tidak bisa. Tapi besok ketika kamu menemukan pertanyaan dari masyarakat umum, insya Allah kalau ilmu itu bisa kau siram dan bermanfaat, kau siram dengan baik, kau tirakati dengan baik, berdoa kepada Allah, kau bersyukur dengan baik, maka ilmu itu nantinya akan bisa kau manfaatkan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena suara ini belum pulih akibat pilek. Nah, mungkin saya minta masukan kepada para kiai yang lain untuk bisa memberikan wejangan. Nanti kita tutup dengan zikir dan doa. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada adik saya Kiai Haji Imamul Muttaqin Jauhari. Apa? Enggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menghadapi desain segala khatam fikih pada kita benar atau mikir juang mengheda ajar fikih kopi lokera mari karena begitu luasnya masalah fikih. Dan fikih ini ilmunya berkembang. Jadi tidak kemudian pasti nemu masalah anyar sesetia ada. Lambe abang yuk kok ingat teman masa ngetik tapi ketika saya pas elah mengoreng teki berdalam bulan apa yang aktif itu mau berikan bulan, otak bulan ngalada planet Mars, mau apa aja nggak kaman. Kiblat, dia kiblat. Ada yang Mars, ngaji mau hidup, ngaji nyari masalah dia, lo kan nemu. Boleh nang fikir yang berkembang. Lah mau heda ajar kawaid rumus. Sampai tahu rumus tahu kabeh.
pada beda cer matematika. Coba kau tanya beda. 5 truk tambah 5 truk. Berapa truk jumlahnya? Apa itu temannya ajar tambah dengan SD, tambahan truk. Tambahan truk ya ajar. Paling saya ajari tambahan apel. Saya kok ingat lah. 3 apel tambah 3 apel. Berapa jumlahnya? 6 apel. Jadi bisa nambah truk setia. Apa? Pola matematika ada rumus. Benek apel atau truk ke sepenting 6 mah. Jadi lah ngerti enggak? 5 tambah 5 berapa? Kalau sampai 5 truk atau 5 apel sepenting 5 tambah 5 aja 10. Lah nengko itu dia. Nengko itu begitu juga. Tentu nengko aja beda kaidah. Keutamaan yang berhubungan dengan nafsu ibadahnya, ya, itu lebih baik daripada keutamaan yang digantungkan kepada tempatnya, ya. Tidak tahu kau itu kan? Jadi pada orang abjad ajmaah berapa kerja? Kita lekor ya. Situ nggak ajmaah ketiga nang Masjidil Haram berapa kerja? 1.000 Masjidil Haram berapa? Lebih utama kemah gila sa ajmaah tapi nang untuk lengkap atau apa yang ketiga nang Masjidil Haram? Ajmaah soal apa? Keutamaan yang berhubungan langsung dengan ibadahnya aja lebih becek ketimbang keutamaan saya berhubungan dengan tempatnya. Kan ada rumusnya. Banjir itu bisa juga memiliki masalah. Pada masalah itu bisa yang kui itu kalau taruh rumus itu ya. Baru boleh nang kawaid ya main pesan dong kau apa diajar. Ada masuk api mau ada masalah apa terbuka apa. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Abangnya mesti tahu. Mau masuk api dari kasus apa penentunya? Berenak anak moncak kula mau apa cara dan situ. Tapi mau lo apa cara yang kula lo ranking. Kila kaidah dia mah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Apa artinya? Menolak kerusakan atau kejelekan lebih diutamakan daripada mencari kebagusan atau mencapai kemaslahatan. Berarti dia masih berbeda. Heda awan kemah apa cara tapi hintung atau belum apa cara origin milih kemah milih lo pacaran boleh tahu kau lagi mau beli sehari nang majemuk cukup nyari majemuk apa pacaran dan di situ kota belum apa pacaran lo ini lebih utama kemana ada Imam Nawawi lo kira bahasa pacaran lo kira rumus saya bagi ada rumus saya iya nah kemudian ini tahu AI kan AI mau pas kemudian berderobot saat every AI bisa berpikir tadi menosah, bisa berpikir, bisa diperasaan, bisa dicinta, bisa disayang. Jadi ya, robot tren wajib baca kapan je? Loh, ini kalau tahu ini, mungkin kalau itu bahas kayak kerja, dan kalau itu pasti baca jawab kerja. Sekarang kita ada, dan kalau itu dibaca. Nah, itu kesehatan untuk memecahkan masalah selanjutnya sudah dibekal dinam zaman yang akan datang. Makanya hidup saya ajar bahwa itu sangat beruntung sekali. Hidup tahu dan kaidah. Kaidah itu seasli kitab seasli dan asbahana tu yurajud kitab tebel banget. Nah cerita nah abang nang Jombang sarangi mustaqim pakon morok asbahana tu pokoknya bicara karena kanak Jombang je alim kaidah fikih. Nah, di sarang apa? Asbabun nadoir sebenarnya.
kala ada tok kokong tok, ada lo ati, ada masuk ke kaitan saja. Ada lo ati masuk ke kaitan saja. Lah kitab saya ngaji itu apa namanya? Idul Fikri ya. Nah, jadi kitab jual, insya Allah jual malu kira sekitar 100 pet, pet ya, walaupun kaitan lebih lain kaitan hilafir. Insya Allah sekitar 100 pet itu, lebih top nanti tak ceritanya. Soalnya kalau nggak akan lagi, tempat SMA di kok Idul Fikri berapa lagi, sampai hafal alhamdulillah. Ya, macam ada apa lagi demikian sampai hafal, ngerti ya? Tapi cek hafal toh, kemarin hafal itu diamalkan, ngerti ya? Oleh puncaknya ilmu itu diamalkan, bukan diajarkan. Kebun kiai ngajar lagi ilmu itu bonus, tapi mengamalkannya ada individu aji wajib. Jadi ada makin muda lo jadi kiai, lo jadi nyai, lo jadi ustaz. Banyak dalam sukses saja. Sepenting bisa diamalkan sendiri. Namun hidup di pinggiran desa dalam posisi mengajarkan area bonus dari ngerti ya. Aja bidaliko mata manfaatkan. Wabillahi taufiq hidayah, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الله الشهيد سيدنا أبي بكر سيدنا المقدس سيدنا رضي الله تعالى عنه ونحن الأنبياء والمرسلين وصحبه والقرب والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة.